Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Muslim, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apakah masih sunnah berkurban ketika sudah membayar dam. Dam dan kurban merupakan ibadah yang sama-sama bisa dilaksanakan di bulan Zulhijjah, sama-sama bisa berupa hewan kambing sebagai objeknya dan penyembelihannya pun sama-sama boleh diwakilkan. Perbedaannya, dam harus ditunaikan khusus bagi orang yang melakukan haji tamatu atau qiran dan harus disembelih di tanah haram. Sementara kurban umum boleh dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, baik di tanah haram ataupun di luar tanah haram, baik sedang melaksanakan haji maupun sedang tidak berhaji. Dam adalah kewajiban yang harus ditunaikan bagi jamaah haji yang melakukan haji tamatu, haji qiran dan atau karena melakukan beberapa pelanggaran wajib haji. Dalam pemenuhan bayar dam ada 4 kategori, yaitu tartib dan takdir, tartib dan tadil, tahir dan tadil, serta tahir dan tadil. Haji tamatu adalah proses ibadah haji yang dilakukan dengan cara mendahulukan ibadah umrah dari haji. Jamaah haji Indonesia melakukannya dengan ihram dari mikat lalu langsung melaksanakan umrah begitu tiba di Makkah. Setelah umrah, mereka menunggu sampai tiba waktu haji tanggal 8-9 Zulhijjah. Pelaksanaan haji tamatu, seperti di atas, dalam ketentuan syariahnya berkewajiban membayar dam. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji tamatu, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Quran Surah Al-Baqarah, 196. Menunaikan haji, berkurban, dan membayar dam termasuk nusuk, ibadah, dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Selama hidupnya, Rasulullah tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Maka, hukum berkurban adalah sunnah muqaddah. Maka syalatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban, Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Karena berkurban bagian dari bentuk puncak penghambaan, maka orang yang sedang melakukan haji pun tetap dianjurkan untuk berkurban. Anjuran berkurban bagi orang saat sedang melaksanakan ibadah haji tergambar dalam satu riwayat hadits. Nabi Muhammad SAW pernah menemui Sayyidah Aisyah di Sarif sebelum masuk Makkah dan ketika itu ia sedang menangis. Lantas Nabi Muhammad bertanya, "Kenapa? Apakah engkau sedang haid?" Ia pun menjawab, "Iya." Nabi pun bersabda, "Ini adalah ketetapan Allah bagi para wanita. Kerjakanlah manasik sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berhaji tetapi jangan tawaf di Ka'bah. Ketika kami di Mina, daging sapi diantarkan kepadaku. Saya pun bertanya, apa ini? Mereka, para sahabat, menjawab, Rasulullah SAW melakukan kurban atas nama istri-istrinya dengan sapi, hadis riwayat Al-Bukhari. Pelaksanaan membayar dam harus dilakukan di tanah haram. Menurut pendapat yang adhar, terkuat, tidak sah hukum penyembelihan hewan dam yang dilaksanakan di luar tanah haram. Menurut pendapat yang paling kuat, penyembelihan hadyu khusus di tanah haram berdasarkan firman Allah, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, tanah haram, dan riwayat yang menyatakan, aku, Nabi SAW, menyembelih hadyu di sini. Beliau menunjuk tempat menyembelih di Mina dan setiap tanah di Makkah adalah tempat penyembelihan. Karena penyembelihan adalah hak yang berkait kelindan dengan hadyu, maka penyembelihan tersebut khusus dilakukan di tanah haram sebagai sedekah. Sedang pendapat kedua menyatakan boleh menyembelih hadyu di luar tanah haram dengan syarat daging ditransfer dan dibagikan di tanah haram sebelum mengalami perubahan. Sebab, tujuan utamanya adalah daging sehingga apabila telah dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah haram, maka tujuan tersebut sudah tercapai. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban lebih utama disembelih sendiri. Ulama memperbolehkan mewakilkan penyembelihan kurban melalui orang lain atau panitia kurban. Niat kurban saat mewakilkan kepada orang lain bisa dimulai sejak memberikan hewan kurban atau saat mentransfer biaya pengadaan hewan kurban kepada orang lain. Apabila seseorang mewakilkan penyembelihan kurban maka cukup niatnya orang yang mewakilkan saja. Tidak dibutuhkan niat orang yang menerima perwakilan, penyembelih, bahkan meskipun apabila penyembelih tidak mengetahui bahwa yang disembelih merupakan hewan kurban sekalipun, tidak menjadi masalah. Kesimpulannya, orang yang sudah membatar dam tetap disunahkan untuk berkurban, dan kurban mereka dapat diwakilkan. Wallahu a'lamu, ala hakikatil hal. Terima kasih telah menonton, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.